di Polsek Astana Anyar sedikit masih kacau begitu ya, dengan kondisi jalanan yang macet karena banyak masyarakat yang berhamburan keluar karena memang panik mendengar ledakan yang terjadi pukul sekitar 8,40 waktu Indonesia Barat. Dan memang saat ini kondisi di lapangan, pihak kepolisian masih tengah memeriksa dengan sudah memasangkan polis lain di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai Indonesia, hari ini pada tanggal 7 Desember 2022 kita rakyat Indonesia dikejutkan kembali, bukan dengan bencana baik itu gempa bumi ataupun erupsi Gunung Semeru. Akan tetapi seorang anak manusia yang bernama Agus Sujatno, dan nama populernya adalah Ibnu Muslim ya, atau Agus Muslim, telah melakukan tindakan yang sangat konyol, yaitu melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pagi tadi jam 8.40 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan suatu bentuk tindakan yang biadab, yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan dan juga merusak norma-norma agama dan norma pada bangsa kita, yaitu Pancasila. Orang ini bukannya mati syahid, tapi mati sangit. Terlalu lama gua berdiam, melihat, membaca, menonton membuat gua geram. Jangan pernah kita anggap mereka pahlawan atau diliput bagaikan pemenang. Giliran El pemenang, media nggak datang. Teroris menjual berita baik basi. Teroris gak penting, jadi jangan berisik. Biarin mereka tertangkap dan tertembak mati. Kepada kalian yang Justru yang mati syahid adalah Aibda Sopyan. Beliau adalah anggota Polsek Astana Anyar. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Sebelum kita membahas masalah ini, kita berikan doa yang terbaik kepada almarhum Aibda Sopyan ini. Mudah-mudahan amal beliau diterima di sisi Allah dan digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan kesabaran. Mari yang beragama Islam bersama Gus membacakan Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Ila hadiniyah, ila ruhi Aibda Sopyan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau inilah Aibda Sopyan, justru yang mujahid. Orang yang mati syahid seperti Aibda Sopyan ini keluar dari rumahnya
nawaitu ibadah, tolabul ma'isyah, mencari kekayaan, mencari harta, mencari untuk bekal kehidupan buat dirinya, anak dan istrinya. Di dalam hadis disebutkan orang yang keluar dari rumahnya dan dia nawaitu tolabul ma'isyah. Dan dalam hal ini Aibda Sofyan yang kebetulan dirinya diberikan takdir dan kehendak oleh Allah menjadi seorang polisi. Keluar dari rumahnya bertugas mencari ma'isyah. Ya, pahala orang yang mencari ma'isyah itu jauh lebih besar daripada orang yang tahajud 1000 rakaat di malam hari. Orang seperti Aibda Sofyan inilah justru yang mujahid, justru yang mati syahid. Adapun Agus Sujatno ini bukan mati syahid tapi mati sangit. Ya, bukan membela agama tetapi menghancurkan, justru merusak agamanya Allah. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, hal yang semacam ini apa yang dilakukan oleh Agus Sujatno ini tiada lain tiada bukan adalah orang yang salah di dalam memahami agama ataupun gagal paham di dalam beragama. Biasanya orang gagal paham di dalam beragama ini banyak hal. Salah satunya karena apa? Karena salah mengambil guru ataupun di tempat ngajinya. Hal inilah yang menjadikan pola pikirnya itu dhollun wa adhollun, sesat dan menyesatkan. Dia berguru kepada seseorang yang mana gagal paham di dalam beragama, maka dirinya akan menjadi orang yang sesat. Dan bila diajarkan kepada orang lain, wa'adzollun, dhollun wa'adzollun, sesat menyesatkan. Semua yang tidak sejalan dengan prinsipnya dianggap musuh dan halal darahnya. Lalu kemudian akal sehat pun mati terkelabui oleh virus dan doktrinisasi yang dia pelajari, yang dia konsumsi, yang masuk di dalam otaknya sehingga menjadi keyakinannya. Tibalah dirinya menjadi sosok yang asing, yang menyimpan kebencian dari ajaran pengajian yang telah membalung dalam dirinya. Sampailah pada puncak kebencian, kemudian melancarkan aksi brutal dengan segenap keyakinan parsial dan kaku dalam memahami agama. Sampai-sampai juga di mana negara dia dilahirkan dan dibesarkannya, negara tersebut dianggap toghut, dianggap kafir, padahal umat Islam di Indonesia ini mayoritas dan halal untuk diperangi bagi siapapun yang berbeda dengan tafsir daripada pemahaman agamanya. Tak elak sel-sel kombatan semacam ini melakukan aksi yang brutal berupa bom bunuh diri semacam ini. Sangat naif dan sekali lagi sungguh sangat naif. Keluargalah yang menanggung beban aib moral seumur hidupnya di dunia. Bagaimana dengan anak dan istrinya serta bapak ibunya? Dari sebab akibat yang dia lakukan, maka bukannya mengharumkan nama keluarga, justru bikin aib bagi keluarganya. Bukan mengharumkan nama agama, justru membuat aib agama yang diimaninya. Bukan mengharumkan di mana negara dia tinggal, justru dia menghancurkan di mana negara dia tinggal dan dia dibesarkan. Mari sama-sama kita jauhi ya pemikiran-pemikiran
yang nyeleneh atau sempalan semacam ini. Apabila kita mau mendalami ilmu agama, carilah guru yang benar-benar bisa memberikan bimbingan kepada kita, pemahaman keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan ini yang benar. Sehingga apabila kita berislam, benar-benar menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Gus, ini banyak beredar videonya UAS. Bagaimana tanggapan Gus? Mari kita perhatikan. Sama Mesir, jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Ya, setelah kita perhatikan videonya UAS yang saat ini banyak beredar, yang mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri ini tidak boleh dikatakan harakah intihadiyah. Ya, bahkan UAS menegaskan bahwa itu harakah intihadiyah atau bom bunuh diri itu adalah pernyataan yang dibuat oleh orang barat. Justru menyarankan UAS mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah harakah istishhadiyah atau gerakan mati syahid. Hal yang semacam ini, kalau menurut Gus ada dua hal. Yang pertama, pemerintah kita harus tegas kepada penceramah siapapun, baik itu penceramah kondang, kiai elit maupun kiai alit, kiai kota maupun kiai kampung, apabila dalam ceramahnya memberikan suatu bentuk tafsiran-tafsiran yang dapat membuat kegaduhan, apalagi menyokong pemikiran-pemikiran seperti pemikiran para teroris ini, bahwa ini dikatakan harakah istishhadiyah atau gerakan mati syahid, bukan harakah intihadiyah. Hendaklah pemerintah dalam hal ini, yaitu aparat penegak hukum, untuk memanggilnya. Kalau memang tidak bisa mempertanggungjawabkannya, harus sanksi hukum yang diberikan agar tidak ada lagi penceramah-penceramah yang dengan seenaknya sendiri menyampaikan dalam ceramah-ceramahnya ini bisa membuat kehancuran pada bangsa dan negara kita. Tapi apabila pemerintah kita tidak mau bertindak tegas, karena ini penceramah kondang, karena ini ulama top, takut apabila ada masyarakat bergerak, hukum tidak dilakukan dengan setegas-tegasnya, maka akan banyak penceramah-penceramah semacam ini yang seakan-akan terkesan mendukung langkah-langkah terorisme. Dan yang kedua, kami minta kepada semua tokoh agama, baik itu para ustadz, para kiai, para habaib ya, dari penceramah umat Islam ataupun dari agama yang lainnya, mari sama-sama kita send belonging terhadap bangsa dan negara ini. Rasa memiliki, rasa handarbeni terhadap Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah negara kita, bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kita bersama. Kalau Gus boleh pinjam istilah di dalam hadis, jadikan Indonesia ini rumah besar kita, sehingga baiti jannati, rumahku, Indonesiaku adalah surgaku. Bagaimana di dalam ceramah-ceramah kita bisa memberikan suatu bentuk kesejukan, bukan bentuk provokasi, apalagi cenderung memberikan secara langsung maupun tidak langsung menyokong pemikiran para kelompok radikal dan terorisme semacam ini. Bila bangsa dan negara ini hancur, akan kemana kita pergi? Mau jadi pengungsi kayak orang-orang Suriah? Mau jadi pengungsi kayak orang-orang yang Yaman? Mau jadi pengungsi seperti orang-orang Libya yang mana dulu makmur, sekarang hancur berantakan? Karena
ulah sekelompok kecil orang yang memprovokasi umat ini dengan bahasa agama, dengan topeng agama. Apalagi di Indonesia ini patronisme daripada umat ini sangat kuat. Apalagi yang menyampaikan juga Kiai Kondang, maka akan diyakininya. Disinilah pentingnya peran serta kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai penceramah untuk bisa memberikan moral force pada bangsa ini. Dan kita percayakan kepada pemerintah sebagai power force untuk menjaga keamanan, ketertiban sehingga bangsa dan negara kita kondusif. Selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan di sini ya dari teman-teman banyak sekali masuk ke Gus. Gus, di motor pelaku ini ya di situ yang ditinggal oleh motor pelaku ada ditempelin ya tentang Quran surat ke-9 ya atau surat At-Taubah ayat 29. Kami tidak takut, kami tidak takut. Kami tidak takut, kami tidak takut. Titanic yang tenggelam ke otak situ yang karam. Pola pikirnya suram, makanya gagal paham. Ngerasa surga tempatnya emang lo Bapak Abraham. Ataukah kalian punya koneksi orang dalam? Di sisa hidupnya hal bodoh yang dipelajari. Teror sana, teror sini, bikin bom bunuh diri. Kesana. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, menjawab dari pertanyaan teman-teman tentang motor dari pelaku bom bunuh diri Agus Sujatno ini, di situ tertempel ya Quran surat 9 atau surat At-Taubah ayat 29. Yang mana bunyi ayat tersebut yaitu waqatilul ladina la yu'minuna billah wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallah wa rasulahu wa la yudinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yad'uduna al jizyata an yadin wa hum saghirun. Nah, kalau kita membuka di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Takdim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhairi Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam di Madinah. Ya, bahwasanya ayat ini turun pasca Fathul Mekah di saat perang Tabuk. Ya, di mana orang-orang Romawi mau mengepung umat Islam, dan ayat ini adalah ayat perang, memberikan motivasi kepada umat Islam, ya kan, untuk memerangi kepada orang-orang yang hendak memerangi agamanya Allah. Dengan turunnya ayat ini, umat Islam yang ada saat itu, yang meskipun saat itu banyak tapi jauh lebih banyak ketimbang daripada pasukan Romawi yang ada pada perang Tabuk ini. Ini adalah ayat-ayat motivasi dan ini adalah ayat-ayat perang di saat perang. Tetapi Indonesia ini bukan Darul Harbi, tapi Darussalam, ya. Bukan wilayah perang, tapi wilayah damai. Jangan kita gunakan ayat perang di saat damai. Ingat, likulli maqalin maqalun wa likulli maqamin maqamun. Setiap perkataan ini ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Maaf dikata, contoh soal kita makan ya di mana? Di meja makan. Lah kalau kita makan di toilet, salah nggak? Ya sebenarnya nggak salah, cuman kata orang apa? Sampel ataupun gelok ya kata orang Sunda. Semuanya ada tempatnya. Ayat perang digunakan dalam kondisi damai. Dan di situ berkaitan juga dengan RUU ya atau rancangan undang-undang yang barusan disahkan tentang KUHP kita. Bahwa hukum selain hukum Allah ya itu adalah kafir, dianggapnya kafir. Nah ini pemikiran-pemikiran khawarij semacam ini. Disinilah perlunya moderasi beragama. Disinilah perlunya kita ini memahami agama secara utuh. Jangan sepotong-sepotong sehingga salah tafsir.
Dan bila pada ayat terakhir tersebut, jika mereka atau orang di luar Islam ini sudah mengeluarkan jizyah, ya, ataupun fidyah, kalau bahasa sekarang yaitu zakat. Indonesia bukan negara perang, tapi Indonesia sudah 78 tahun, ya, 77 atau 78 ini, ya, kita dalam keadaan merdeka. Dan kita adalah negara kesepakatan, bersepakat dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Bukan negara agama, bukan negara komunis, bukan negara ateis, tapi negara Pancasila yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai musyawarah mufakat. Nah, kita sama-sama memfakati bagi orang yang memiliki harta lebih, yang memiliki usaha, di situ dikenakan pajak. Pajak inilah untuk kepentingan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, tafsir ayat ini bisa kita endorse, bisa kita ambil, bisa kita selaraskan. Janganlah kita ini kaku di dalam memahami agama, bahwa sesungguhnya banyak di antara kita ini bukan beragama dengan agama yang sesungguhnya, tapi beragama hanya dengan tafsir-tafsir yang ada. Apabila kita berbeda tafsir dengan tafsiran orang lain, dianggap mereka yang berbeda sesat, dianggap yang berbeda adalah musuh, dianggap yang berbeda adalah musuh Tuhan, sehingga halal darahnya. Pemikiran-pemikiran semacam inilah pemikiran yang radikal. Dari pemikiran radikal timbul langkah awalnya apa? Yaitu sikap yang intoleran, tidak menghargai pendapat orang lain, yang meskipun itu satu agama. Apalagi yang beda agama. Ciri-ciri mereka kelompok radikal adalah sifatnya intoleran. Dari intoleran radikal, apabila tidak tersembuhkan pemikiran ini, jadilah mereka menghalalkan segala cara yang berbeda dari mereka dianggap musuh Tuhan. Dan mereka berani membunuh orang atas nama Tuhan. Maka hancurlah agama Tuhan yang mereka imani. Demikian mungkin ulasan dari kami. Apabila ada kebenarannya semata-mata dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, hanya diberikan ilmu hanya sedikit, ya. Wallahu a'lamu bimuradihi wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang mengerti daripada tafsir ataupun firman-firmannya sendiri. Dan hanya Allah sendiri yang patut memberikan ganjaran kepada kita. Karena kita sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan pernah merasa paling hebat. Jangan pernah merasa paling pintar. Jangan pernah merasa paling benar apa yang dia yakini atau apa yang dia tafsiri. Ya, belum tentu kebenaran yang kita tafsiri itu lebih benar daripada tafsiran orang lain. Maka dari itu, mari kita terus belajar dan belajar menjadi orang yang bisa menghormati pemikiran orang lain. Apabila kita bisa menghormati pemikiran orang lain, maka diri kita tidak merasa paling benar, ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, jangan pernah ragu, ya. Kebenaran dari kita belum absolut, ya. Apa yang kita pahami, apa yang kita tafsiri, ya, yang absolut hanya dari Allah semata. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam damai Indonesiaku, bersama kita lawan terorisme, radikalisme. Toleransi yes, intoleransi no way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.